Pernah nggak sih kita mikir gimana caranya dokumen kurikulum yang tebelnya minta ampun itu bisa benar-benar jadi kenyataan? Gimana sebuah rencana di atas kertas bisa beneran ya ngebentuk karakter seorang murid dan jadi bekal buat masa depan mereka? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas cetak biru dari sebuah sekolah yang luar biasa. Buat ngejawab pertanyaan itu, kita akan lihat sebuah contoh nyata yang super menarik. Perjalanan SMP Negeri 2 Kandangan. Sekolah ini nggak cuma punya teori, tapi mereka punya cetak biru yang sangat jelas dan, yang paling penting, membumi. Yuk kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Dan ini dia nih, inti dari filosofi mereka. Kutipan langsung dari dokumennya. 3 kata ini, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah benang merah yang bakal kita temuin di setiap jengkal sekolah ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Pertama-tama, kita harus paham dulu di mana cerita ini bermula. Karena buat sekolah ini, lokasi itu bukan cuma sekedar alamat, tapi bagian dari jiwa mereka. Coba bayangin deh, kamu belajar bukan di kelas yang sumpek, tapi di lereng bukit yang sejuk, dikelilingin sama aroma hutan pinus. Beda banget kan? Di sini alam itu bukan cuma pemandangan. Alam secara aktif dijadiin bagian dari pelajaran. Bisa dibilang, alam itu salah satu guru utama mereka. Dan sekolah ini nggak berdiri sendirian di atas bukit. Oh nggak, sekolah ini akarnya kuat banget di dalam masyarakat yang punya nilai gotong royong. Semangat saling bantu ini bukan cuma tradisi, tapi udah jadi semacam DNA yang ngalir di cara sekolah ini mendidik murid-muridnya. Dan ini bukan cuma omong kosong. Lihat deh gimana mereka nerjemahin semangat gotong royong jadi aksi nyata. Daftar mitranya ini keren banget. Dari pemerintah, polisi, sampai alumni. Ini bukti kalau buat mereka, ruang kelas itu nggak ada temboknya. Seluruh desa itu jadi laboratorium belajar mereka. Oke, sekarang kita pindah dari di mana ke kenapa. Apa sih filosofi yang jadi landasan ini semua? Mereka punya istilah khusus, pembelajaran mendalam. Jadi, pembelajaran mendalam itu apa sih sebenarnya? Ini bukan sekedar metode ngajar ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini sebuah keyakinan. Keyakinan kalau pendidikan yang sejati itu harus nyentuh semua sisi seorang anak, bukan cuma ngisi otaknya doang. Tujuannya bukan buat nyetak siswa pintar, tapi buat ngebentuk manusia yang utuh. Dan begini cara mereka melakukannya. Filosofi yang kedengarannya abstrak tadi dipecah jadi 4 pilar yang sangat konkret. Ada olah pikir buat otaknya, olah hati buat etikanya, olah rasa buat seninya, dan olahraga buat fisiknya. Kuncinya, keempatnya harus seimbang. Nggak ada yang lebih penting dari yang lain. Nah, dengan fondasi lokasi dan filosofi sekuat itu, sekarang kita lihat tujuannya. Sosok lulusan kayak gimana sih yang mau mereka ciptakan? Ternyata mereka punya cetak biru yang detail banget. Dan mereka nggak ngebiarin tujuan itu cuma jadi angan-angan. Mereka udah nentuin ada 8 dimensi inti yang harus dimiliki lulusan ideal mereka. Ini bukan soal nilai rapor ya, tapi soal ngebangun karakter utuh yang siap buat hidup di dunia nyata. Coba kita lihat beberapa contohnya. Di sini kelihatan jelas banget gimana ide-ide besar itu diterapin di kegiatan sehari-hari. Misalnya, iman and taqwa itu bukan cuma pelajaran, tapi dipraktekin lewat doa bareng dan amal. Penalaran kritis itu diasahnya lewat proyek, bukan hafalan. Dan kolaborasi dibangun lewat kerja kelompok. Poin kuncinya di sini adalah, setiap nilai harus jadi aksi nyata. Terus, di mana aja semua proses belajar ini terjadi? Jawabannya, di mana-mana. Mereka ngebaginya jadi beberapa arena yang beda. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 arena utama. Intrakurikuler itu ya belajar formal di kelas. Ini fondasi ilmunya. Tapi yang bikin spesial itu kokurikuler. Disinilah ilmu dari kelas itu dibawa keluar, dites, dan diterapin di proyek-proyek nyata di tengah masyarakat. Ini yang ngubah teori jadi pengalaman. Terus ada ekstrakurikuler, dan di sini nih kita benar-benar bisa lihat kepribadian sekolahnya. Lihat deh campurannya. Di satu sisi ada karawitan dan kuda lumping buat ngelestariin budaya, di sisi lain ada klub sains, TIK, sama English Club buat ngadepin tantangan global. Keren banget kan? Akarnya kuat ke tradisi, tapi cabangnya menjangkau masa depan. Pada akhirnya, semua filosofi dan metode ini kan harus ada hasilnya ya. Jadi yuk kita lihat bagian terakhirnya, tujuan-tujuan spesifik dan terukur yang mau mereka capai. Dan ini yang bikin mereka beda. Visi yang kita lihat dari tadi itu bukan sekedar daftar harapan atau filosofi indah di atas kertas. Bukan. Ini adalah rencana aksi yang strategis, lengkap dengan target-target yang bisa diukur. Ini nunjukin keseriusan mereka. Target pertama mereka, fundamental banget. Mereka mau nurunin angka perundungan atau bullying secara drastis. Seberapa drastis? Targetnya penurunan 50%. Ini nunjukin kalau prioritas utama mereka adalah rasa aman dan nyaman setiap siswanya.
Lanjut, mereka mau nguatin semangat gotong royong yang tadi kita bahas. Caranya, mereka targetin partisipasi orang tua dan masyarakat naik sebesar 25%. Mereka sadar banget kalau pendidikan itu kerjaan tim. Dan yang terakhir, fokus ke skill masa depan. Targetnya, 60% siswa harus menunjukkan peningkatan yang jelas dalam kemampuan presentasi dan diskusi kelompok. Jadi, ini bukan cuma soal jadi orang baik, tapi juga jadi orang yang kompeten. Jadi, setelah ngelihat semua ini, dari lereng bukit sampai ke target-target angka, kita balik lagi ke pertanyaan yang lebih besar. Model pendidikan dari SMP Negeri 2 Kandangan ini adalah contoh nyata gimana kearifan lokal, filosofi yang menyeluruh, dan tujuan yang jelas bisa bersatu. Pertanyaannya sekarang, kalau satu sekolah di lereng bukit aja bisa bikin cetak biru sekeren ini, pelajaran apa yang bisa kita semua ambil untuk skala yang jauh-jauh lebih besar?